Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Alia Najwa dengan NIM 251011162200006 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai grafem yang sudah saya buatkan peta konsepnya. Jadi, teman-teman, grafem merupakan bagian dari kajian fonologi yang berkaitan dengan sistem tulisan dalam bahasa. Jika fonologi membahas bunyi bahasa, maka grafem hadir sebagai representasi visual dari bunyi tersebut dalam bentuk tulisan. Grafem menjadi satuan terkecil dalam sebuah tulisan yang memiliki peran penting dalam menggambarkan fonem sebagai pembeda makna dalam bahasa. Keberadaan grafem tidak dapat dipisahkan dari kajian fonologi, khususnya dalam memahami hubungan antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Dalam penggunaannya, hubungan antara fonem dan grafem tidak selalu bersifat 1:1. Jadi, satu fonem dapat dilambangkan oleh lebih dari satu grafem. Begitupun sebaliknya, satu grafem dapat merepresentasikan lebih dari satu bunyi. Semua itu tergantung pada konteksnya. Grafem sendiri bersifat konvensional, yang artinya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku dalam suatu bahasa. Grafem biasanya berupa huruf tunggal, misalnya M, A, R, dan lainnya, atau gabungan huruf seperti eng, ny, yang merepresentasikan satu fonem. Sama aja dengan huruf, namun bedanya dengan grafem ini memiliki tanda masing-masing hurufnya kurung segitiga. Kemudian ada hubungan grafem dan fonem. Secara idealnya satu grafem dilambangkan oleh satu fonem, sehingga hubungan antara tulisan dan ujaran bersifat satu-satu. Namun dalam praktik bahasa Indonesia, hubungan ini sering tidak selalu satu-satu. Contohnya, dalam hubungan grafem dan fonem yang bersifat satu-satu pada kata lampu terdiri atas 5 huruf, yakni L, A, M, P, U. Pada huruf itu terdapat grafem L, A, M, P, U yang ditandai dengan kurung segitiga di masing-masing hurufnya, sekaligus melambangkan fonem yang berbeda L, A, M, P, U, yang masing-masing hurufnya ada garis miring. Selanjutnya, untuk hubungan grafem dan fonem yang tidak bersifat tunggal, melainkan lebih. Contohnya ditemukan pada kata penggal, terdiri dari 7 huruf, yaitu P, E, N, G, G, A, L. Untuk penulisan pada grafem, kata ini berjumlah 7 huruf, P, E, N, G, G, A, L, yang masing-masing hurufnya ditandai dengan kurung segitiga. Setiap huruf dilambangkan dengan satu grafem. Meskipun pada kata penggal tadi ada satu bunyi yang digabung, yaitu eng, tapi grafemnya ditulis satu-satu, ya, atau dipisah menjadi ng. Namun, jika kita lihat dari segi bunyi, huruf ng adalah satu kesatuan, dia tidak dapat dipisah seperti grafem, sehingga jumlah bilangannya pada kata penggal hanya terdiri dari 6 fonem, yaitu P, E, N, G, G, A, L, karena adanya huruf gabungan dari N dan G menjadi N. Nah, saya akan memberikan contoh grafem fonem pada vokal. Pada fonem itu I, T, U dengan tanda masing-masing huruf ada garis miring. Alofonnya I, T, U pada masing-masing hurufnya ada tanda kurung. Kalau pada grafem I, T, U yang masing-masing hurufnya ada tanda kurung segitiga. Begitu juga dengan diftong yang pada aula dan grafem aula yang masing-masing hurufnya ada tanda kurung segitiga.
peran grafem dalam lambangan fonem yaitu berfungsi sebagai lambang bunyi bahasa dalam bentuk visual yang dapat direkam dan dikomunikasikan secara tertulis. Contohnya, fonem A dilambangkan dengan grafem A, fonem S dilambangkan dengan grafem S. Tanpa grafem, bahasa hanya akan bersifat lisan dan tidak dapat didokumentasikan. Kemudian peran selanjutnya itu penghubung antara bahasa lisan dan bahasa tulis. Grafem menjadi jembatan antara sistem bunyi fonologi dan sistem tulisan ortografi. Artinya, apa yang diucapkan atau fonem diubah menjadi tulisan grafem. Dan apa yang dibaca grafem itu diinterpretasikan sebagai bunyi atau fonem. Kemudian yang ketiga ada sebagai bagian dari sistem ejaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa grafem bersifat konvensional, yaitu ditentukan berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Hal ini menyebabkan sistem grafem dalam satu bahasa dapat berbeda dengan bahasa yang lainnya. Sistem ejaan tidak selalu mencerminkan bunyi secara sempurna karena banyak pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh sejarah bahasa, kemudian adanya penyederhanaan penulisan, kemudian adanya standar resmi EYD atau PUEBI. Nah, dikarenakan penulisan bahasa adalah konvensional atau kesepakatan, artinya tidak semua bunyi ditulis persis seperti pengucapan. Contohnya dalam bunyi nye itu ditulis seperti ini, atau bunyi eng tulis seperti ini. Kemudian peran selanjutnya itu menyederhanakan dan menstandarkan bahasa tulis. Perbedaan bahasa lisan bisa muncul karena ada beberapa pengaruh, yaitu dialek daerah, kebiasaan berbicara, kecepatan atau gaya bicara. Nah, namun dengan adanya sistem grafem ini, semua variasi bunyi dirapikan menjadi satu bentuk tetap. Contohnya pada pengucapan kata capek, bisa terdengar seperti capek atau capek. Tapi penulisan bakunya tetap capek. Nah, ini penting dalam komunikasi luas secara nasional karena orang dari daerah-daerah berbeda tetapi bisa memahami tulisan yang sama. Kemudian ada peran menjaga kejelasan dan ketepatan makna. Beberapa bunyi bisa terdengar mirip sehingga terjadi salah dengar. Namun dalam tulisan grafem membuat perbedaan itu jelas dan tegas. Contohnya, masa itu artinya waktu, namun masa adalah jumlah besar. Kemudian yaitu ada mewakili struktur bahasa secara tidak langsung. Nah, grafem tidak selalu mengikuti bunyi secara persis, tetapi juga mempertahankan struktur kata atau morfologinya. Bunyi ini bisa berubah karena pengaruh lingkungan bunyi dan karena terjadi pelepasan atau perubahan bunyi. Namun dalam tulisan, bentuk kata tetap dipertahankan agar struktur dan katanya jelas. Contohnya, berlari. Dalam pengucapan cepat bisa saja terdengar belari, tetapi ditulis dengan berlari. Kemudian memungkinkan bahasa untuk didokumentasikan dan dikembangkan. Bahasa lisan bersifat sementara, mudah hilang dan tergantung ingatan individu tersebut. Sedangkan bahasa tulis bisa disimpan lama, bisa dipelajari ulang, serta bisa disebarkan secara luas. Nah, teman-teman, tadi itu materi mengenai grafem pada fonologi yang sudah saya jelaskan sesuai pengetahuan saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.